Guys, kembali lagi dengan saya Apoteker Ana. Kali ini saya mau membahas tentang suplemen yang bisa menjaga kesehatan fungsi hati kalian. Dan yang pasti kalian bisa beli ini tanpa menggunakan resep dari dokter. Yuk kita mulai. Hati atau liver ini merupakan organ metabolik terbesar dan terpenting di dalam tubuh teman-teman. Jadi letaknya ini adanya di sebelah kanan ya teman-teman ya, rongga atas bagian perut sebelah kanan. Jadi adanya di sebelah sini nih tepatnya. Lalu fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu yaitu sebagai metabolisme untuk karbohidrat, lemak, protein. Yang kedua itu adalah degradasi. Ini termasuk untuk detoksifikasi zat-zat sisa atau obat dan senyawa asing lainnya. Kemudian fungsi hati ini sebagai tempat penyimpanan glikogen atau cadangan gula, lemak, dan vitamin. Yang keempat ini adalah sebagai sintesis protein atau yang biasa disebut albumin. Dan yang kelima ini adalah sebagai ekskresi dari kolesterol atau bilirubin teman-teman. Kolesterol dan bilirubin teman-teman. Nah, kemudian kita membahas tentang penyakit hati ya teman-teman. Bukan penyakit hati yang di sini ya teman-teman ya. Jadi penyakit hati yang biasanya kalian kenal ini ada 4 jenis teman-teman. Yang pertama itu adalah hepatitis. Nah, hepatitis ini biasanya kalian kenal dengan hepatitis A, B, dan C. Jadi hepatitis A ini biasa kalian kenal sebagai penyakit hepatitis kronik. Kemudian penyakit B dan C merupakan hepatitis akut teman-teman. Dan hepatitis A ini biasanya disebabkan oleh pola makan ya teman-teman ya, pola makan yang kurang sehat, dan hepatitis A ini bisa disembuhkan. Kemudian kalau hepatitis B dan C ini biasanya disebut tadi hepatitis akut teman-teman, dan ini biasanya juga disebabkan oleh minuman yang mengandung alkohol berlebihan serta berat badan yang membesar teman-teman, atau tingkat trigliseridnya yang tinggi teman-teman. Dan hepatitis B dan hepatitis C ini harus ditangani secara intens juga oleh dokter supaya bisa hidup lebih sehat ya teman-teman. Yang kedua teman-teman, ini adalah fatty liver. Jadi fatty liver itu adalah ini hati yang ditutupi oleh lemak teman-teman, sehingga fungsinya hati ini atau kerjanya hati ini jadi semakin berat karena ditutupi oleh lemak itu sendiri teman-teman. Nah, fungsinya ini penyebabnya ini ada dua jenis juga ya teman-teman. Yang pertama itu karena alkohol. Alkohol ini biasanya karena sering mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Dan yang kedua ini disebabkan oleh non-alkohol. Ini biasanya disebabkan oleh seringnya mengkonsumsi makanan yang berlemak dan kurang berolahraga pastinya, sehingga lemaknya tidak terbuang dan akhirnya mengendap di liver atau di depan atau di lapisan liver itu sendiri teman-teman. Yang ketiga yaitu sirosis hati. Jadi ini pengerasan hati, jadi hatinya udah semakin mengeras ya teman-teman ya. Ini biasanya disebabkan minuman yang mengandung alkohol secara berkepanjangan teman-teman. Jadi kayak terus-terusan yang akhirnya fungsi hatinya ini menjadi berat dan akhirnya rusak ya teman-teman. Kemudian juga disebabkan karena penularan dari jarum suntik. Biasanya karena membuat tato seperti itu ya teman-teman ya. Ini terjadi juga penularan, dan juga penularan dari virus hepatitis B. Ini juga bisa jadinya karena penularan virus dari hepatitis B yang akhirnya kelamaan menyebabkan yang namanya sirosis hati teman-teman. Selain itu juga memang bisa disebabkan karena obesitas, dan yang pasti dari obesitas ini kurang olahraga ya teman-teman ya, akhirnya menyebabkan si sirosis hati. Yang keempat ini adalah toxic liver damage teman-teman. Jadi ini adalah kerusakan akibat zat-zat toksik, termasuk akibat obat-obatan yang hepatotoksik teman-teman. Nah, jadi teman-teman, setelah kalian tahu nih penyakit-penyakit hati tadi, kalian memang tetap harus menjaga si fungsi hati kita supaya tetap sehat. Karena semakin lama didiamkan si penyakit hati tersebut, ini yang bisa menyebabkan si kanker hati. Jadi memang kita tetap harus mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian juga berolahraga tentunya yang secara teratur ya teman-teman ya. Dan ini yang bisa menjaga tubuh kalian tetap sehat, dan juga hindari merokok, minum-minuman yang beralkohol tentunya, dan itu yang bisa membuat tubuh kalian atau liver kalian tetap sehat.
Nah teman-teman, kenapa sih si hati ini harus diobati atau si liver ini harus diobati? Karena kita lihat nih ya teman-teman ya, perjalanan penyakit hati yang tadi mulai dari peradangan, kemudian pembengkakan, yang akhirnya menyebabkan kayak seluruh kerusakan organ pada bagian hati, sehingga menyebabkan kayak kanker hati, dan akhirnya ujung berujung menyebabkan kematian teman-teman. Karena si hati ini merupakan organ vital yang sangat penting untuk tubuh kita, jadi hati ini harus kita jaga fungsinya supaya tetap sehat teman-teman. Nah, salah satu suplemen yang harus kalian konsumsi teman-teman pada saat kalian melihat bahwa fungsi hati kalian sudah mulai nggak beres nih saya tunjukin. Jadi ini teman-teman, saya tunjukin ke teman-teman, kalian harus mengkonsumsi yang namanya Proliver. Nah, kita mulai bahas dari kandungannya teman-teman, dan inilah yang kalian tunggu-tunggu bukan? Oke, kita mulai bahas. Jadi komposisi di sini teman-teman, ini ada yang namanya kurkuminoid. Nanti saya bahas satu-satu. Kemudian ada yang namanya silimarin. Kemudian ada yang namanya kolinbirtata, dan ada vitamin B6. Nah, kita mulai dari kurkuminoid. Jadi kurkuminoid ini kalau kalian kenal, ini ada yang namanya di pasar ya teman-teman, ini temulawak. Jadi kalian sebenarnya bisa mengkonsumsi temulawak ini dengan memproduksi sendiri di rumah ya teman-teman. Jadi kalian bisa tumbuk, kemudian kalian rebus, atau kalian bisa potong-potong, sama aja sih sebenarnya, baru kalian bisa rebus. Dan fungsinya apa sih dari si temulawak ini sendiri? Nah, fungsinya ini adalah untuk mempercepat regenerasi sel-sel hati yang mengalami kerusakan. Kemudian dia juga berfungsi sebagai hepatoprotektor, memperlancar produksi dan sekresi empedu dan pembuangan lemak, dan yang terakhir sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Nah, itulah fungsi dari temulawak teman-teman. Kalau bahasa kerennya kurkuminoid ya. Gitu. Kemudian kita mulai bahas lagi di silimarin. Silimarin di sini lumayan cukup besar juga sih, ada 70 mg. Kalau tadi kurang lebih 20 mg per tabletnya ya teman-teman ya, kalau kurkuminoidnya ya. Nah, fungsinya dari silimarin ini apa sih? Dia ini sebagai antioksidan. Jadi kurang lebih ya, potensinya ini 10 kali lipat dari vitamin E. Dan dia juga membantu meningkatkan level antioksidan lainnya nih, seperti glutathione ataupun superperoxide dismutate. Nah, fungsi yang lainnya ini mencegah kerusakan pada sel hati, kemudian menstimulus pertumbuhan sel-sel hati baru, dan mencegah inflamasi pada hati. Dan kalau kalian tahu silimarin ini dari mana? Ini dari ekstrak tanaman yang namanya Silybum marianum. Wah, nanti gambarnya saya masukin ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu kolinbirtatat. Kolinbirtatat ini merupakan bentuk garam dari kolin teman-teman. Dan fungsinya ini sebenarnya dia untuk membantu regenerasi sel hati. Dan yang terakhir ini adalah vitamin B6. Vitamin B6 atau biasa disebut piridoksin. Ini dia terlibat dalam sintesis hem atau dan neurotransmitter. Kemudian penting untuk metabolisme glikogen, lipid, dan steroid. Dia membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian terakhir mengurangi akumulasi lemak dalam hati teman-teman. Nah, indikasi dari Proliver ini untuk apa sih? Yang pasti ini adalah untuk kerusakan sel hati yang disebabkan oleh hepatitis. Yang tadi ya teman-teman ya, hepatitis A, B, dan C, kemudian sirosis hati, kemudian juga fatty liver, dan juga toxic liver damage ya teman-teman ya. Dan ini bisa digunakan 1-3 kaplet salut selaput per hari. Tapi memang teman-teman harus perhatikan. Jadi penggunaan obat ini tidak boleh, atau suplemen ini tidak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu 8 minggu berturut-turut ya teman-teman. Selebihnya kalau kalian mau menggunakan suplemen ini dengan menggunakan obat lain, kalian tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Nah, demikian informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya dapat menjaga hati kalian, hati atau liver kalian yang pastinya ya. Ya, see you, bye-bye, sampai ketemu lagi di next video. Namaste.